Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GB Home. Pagi hari ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan melalui pujian, itu Engkaulah kekuatanku. Kiranya dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah masa COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, kecitaku. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa kabar? Saya harap semua kita dalam keadaan yang baik, semua kita dalam keadaan yang sehat dalam perlindungan Tuhan. Terlepas daripada wabah yang sedang terjadi akhir-akhir ini, saudara, yang sedang menimpa bangsa kita, yaitu virus corona. Banyak mungkin di antara kita menjadi khawatir, menjadi takut. Begitu juga dengan saya. Oleh sebab itu, sedikit sharing saya tentang apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini, saudara, secara pribadi. Mungkin secara pribadi saya sedang melakukan aktivitas yang rutinitas yang tetap dijalankan, terutama dalam pekerjaan, terutama juga dalam pelayanan, membantu pelayanan dan lain-lain, saudara. Mungkin aktivitas saya masih banyak di luar, saudara, di luar rumah, terutama dalam bekerja. Secara pribadi saya pun khawatir, saya pun takut, saudara. Tapi saya juga tetap untuk ada dalam peraturan yang pemerintah sudah kasih, saudara, yaitu tentang physical distancing, tentang memakai masker setiap hari, mencuci tangan setiap hari, setiap saat, saudara, tidak terlepas dari pola hidup bersih, sampai rumah langsung mandi dan lain-lain. Saya pun melakukan hal yang sama, saudara, karena khawatir pasti ada, takut pasti ada. Saya pribadi pun saya merasa takut, saya pun merasa khawatir ketemu orang takutnya, ataupun ketemu tamu yang datang ke tempat kerja takutnya mungkin dia carrier, ataupun kita nggak tahu dia sedang sakit atau enggak. Oleh sebab itu khawatir pasti, takut pasti. Tapi saya percaya, saudara, ketika kita sudah menerapkan peraturan yang sudah pemerintah kasih, dan kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan, saudara, kita punya pola hidup sehat, pola hidup bersih, saya percaya saya akan terjaga dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya saya akan tetap sehat karena Tuhanlah yang menutup bungkus setiap aktivitas saya di luar, saudara. Mungkin orang rumah pun juga bisa khawatir, saudara, karena saya masih beraktivitas di luar, tapi saya percaya saya datang ke rumah dan saya menerapkan sistem yang pemerintah sudah lakukan, seperti langsung mandi, langsung bersih-bersih dan lain-lain sebagainya. Saya percaya saya juga tidak membawa penyakit dari luar, saudara. Saya tidak membawa sakit penyakit maupun virus yang menempel dan akhirnya menularkan kondisi rumah saya. Saya percaya seperti itu, saudara. Sebab itu penting akhir-akhir ini untuk saya pribadi punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Saya pribadi punya hubungan yang intim sama Tuhan, karena di momen-momen seperti inilah sebetulnya seharusnya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, saudara. Kita selalu mencari wajah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, karena itulah yang menguatkan kehidupan kita. Itulah yang membangkitkan iman percaya kita di dalam Tuhan. Mungkin secara kondisi sedang tidak baik, sakit penyakit, virus di mana-mana, saudara. Secara kondisi juga mungkin tidak baik. Kenapa? Karena krisis ekonomi juga melanda bangsa kita, saudara. Banyak di antara kita, termasuk saya, juga khawatir bagaimana kehidupan ke depan, bagaimana ekonomi dan lain-lain. Tapi saya percaya, saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita mencari wajah Tuhan dulu sebelum kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara, saya percaya Tuhan juga menjagai setiap kehidupan kita. Tuhan selalu menopang setiap kehidupan kita. Orang percaya yang selalu mencari wajah Tuhan. Oleh sebab itu, di momen-momen seperti ini, marilah kita bisa saling bisa topang satu sama lain, mengingatkan teman sepelayanan ataupun segereja satu sama lain, untuk kita bisa tetap kuat, untuk kita bisa saling menguatkan, mengingatkan, menopang yang lemah, untuk kita bisa sama-sama mencari wajah Tuhan, membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan, karena itulah yang sebenarnya meneguhkan dan menguatkan kita orang-orang percaya. Dan tidak lupa, saudara, peraturan pemerintah harus tetap dilakukan, saudara. Harus kita tetap laksanakan, seperti physical distancing, memakai masker, cuci tangan rajin-rajin, dan selalu bersih-bersih setiap kita sampai rumah. Otomatis pasti kita juga bisa terhindar daripada virus yang boleh ada di tengah-tengah bangsa kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, saudara. Karena kita punya iman yang besar, karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang jauh lebih berkuasa daripada apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu,
Ini kesaksian saya supaya kita bisa saling sama-sama menguatkan, supaya kita bisa saling topang satu sama lain. Dan saudara juga di rumah biar aman. Saudara jangan kemana-mana, kalau bisa stay at home, supaya kita bisa sama-sama bisa kembali melakukan aktivitas kita ketika semuanya sini sudah berakhir, sudah selesai, dan mukjizat Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Demikian sharing dan kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali lagi kita bertemu secara online. Dan saya bersyukur kalau saya ada, saudara ada, semua karena anugerah Tuhan. Saat ini saudara kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, untuk kita menjadi pribadi yang semakin kuat dan tidak tergoyahkan oleh setiap apapun yang kita alami di dalam hidup kita. Untuk itu sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu, Engkau baik di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya mengerti apa yang Kau ingini dalam hidup kami, tetapi kami belajar untuk melakukannya dalam hidup kami, Tuhan. Menyertai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, supaya setiap kata demi kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini menjadi sesuatu yang meneguhkan, menguatkan, dan memulihkan setiap kami yang ada di manapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah siap merenungkan firman Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya. Hari ini kita belajar satu tema yang berjudul kuat dan tidak tergoyahkan. Saudara-saudara, saya percaya setiap kita punya kerinduan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu menghadapi pergumulan di dalam hidup kita, dan kita menang atas setiap pergumulan tersebut. Karena kita menyadari, saudara, tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Kita menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang rapuh. Bahkan kalau kita melakukan sedikit kesalahan pun, itu dapat mengakibatkan sesuatu yang berakibat bukan hanya pada diri kita, tetapi pada orang-orang di sekitar kita. Ada satu kisah yang menarik untuk saya bagikan buat saudara. Suatu ketika ada seorang pria yang sedang berlibur ke Lombok. Dan pria ini rupanya pergi sendiri. Dia tidak pergi dengan istrinya, karena istrinya ada urusan bisnis di Jakarta. Baru besoknya lagi istrinya baru akan punya rencana untuk mengunjungi suaminya di Lombok. Dan ketika sampai di hotel, pria itu mengirimkan email kepada istrinya. Dan rupa-rupanya dia lupa alamat email istrinya, saudara. Tetapi dia coba untuk mengingatnya. Dan celakanya, saudara, ternyata alamat email istrinya itu kurang satu huruf dia ketik. Sehingga email itu dikirimkan bukan kepada istrinya, tetapi kepada seorang perempuan yang tinggal di kota yang jauh sana, atau di kota Aceh. Dan perempuan ini sedang mengalami kedukaan. Karena apa? Karena suaminya baru saja meninggal. Dan dia sedang berduka cita. Tiba-tiba dia mendapat email dari suami yang ada di Lombok tersebut. Pada saat perempuan ini mendapat email tersebut, ia terkejut, berteriak dengan hebat, dan pada akhirnya ia jatuh pingsan. Dan apa yang terjadi, saudara? Keluarganya segera berlari mendapatkan perempuan ini, dan pada saat dia melihat isi surat di layar komputer, ternyata isi surat itulah yang membuat perempuan ini menjadi terkejut dan kaget dan akhirnya pingsan. Dan di dalam layar komputer itu terdapat satu tulisan, isi email tersebut berbunyi, "Istriku tercinta, aku baru saja sampai. Di sini panas sekali. Segala sesuatu telah disiapkan untuk kedatanganmu besok." Jadi perempuan ini sangat terkejut, saudara.
karena dia tahu suaminya baru meninggal. Dan dia dapat email dari seseorang yang mengaku bahwa suaminya telah sampai, tentunya sampai di satu tempat yang dia harapkan, tempat yang luar biasa, tapi tempatnya itu membuat suaminya kepanasan. Waduh, itu yang membuat istri atau perempuan tersebut menjadi pingsan. Saudara, kadangkala apa yang kita lakukan di dalam hidup kita, meskipun hal-hal kecil dapat berakibat besar di dalam hidup kita, bukan hanya di dalam hidup kita, tetapi di dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Biar kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita bukan hanya mengerti bagaimana cara menjadi kuat dan tidak tergoyahkan di dalam hidup kita, tetapi kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Saudara, kita kembali lagi dengan topik kita, menjadi kuat dan tidak tergoyahkan. Ini penting, saudara, karena kita tahu pergumulan yang kita alami di dalam hidup kita membuat kadangkala kita menjadi tertekan. Tetapi ada satu tulisan dari Helen Keller berkata, "The struggle of life is one of our greatest blessing. It makes us patient, sensitive, and godlike. It teaches us that although the world is full of suffering, it is also full of overcoming of it." Artinya, perjuangan dalam hidup adalah salah satu blessing atau berkat terbesar di dalam hidup kita. Karena apa? Membuat kita sabar, membuat kita sensitif, dan membuat kita hidup seperti Kristus. Pergumulan itu membuat kita, mengajar kita bukan hanya menjalani masa-masa di dalam hidup kita yang penuh dengan penderitaan, tetapi pergumulan itu membuat kita menghadapinya dengan segenap hati kita. Saudara, saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat karena kita tahu ada alasan untuk kita percaya menjadi pribadi yang kuat. Jadi pertanyaannya, mengapa orang percaya harus tetap kuat dan tidak tergoyahkan? Alasannya adalah karena Tuhan adalah kekuatan kita. Karena Tuhan adalah kekuatan saudara, Tuhan adalah kekuatan kita. Dan mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan gereja mula-mula yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Saya bacakan buat saudara secara cepat. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan bersahati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing cara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, situasi kondisi yang dialami oleh jemaat mula-mula adalah situasi kondisi yang sama dengan kita saat ini. Kita hidup di zaman di mana banyak tekanan, banyak pergumulan, banyak masalah yang kita alami. Sebagai orang percaya, saya yakin bahwa firman Tuhan tidak menjanjikan kita bebas dari masalah, tetapi ada kekuatan yang menyertai orang percaya. Sehingga kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Allah selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Ada 3 rahasia Alkitab untuk kita menjadi kuat dan tidak tergoyahkan di dalam Tuhan. Saya percaya saudara dan saya mau menjadi pribadi yang kuat dan tidak tergoyahkan di dalam Tuhan. Haleluya. Yang pertama saudara, kita harus berakar kuat dalam
firman Tuhan, berakar kuat dalam firman Tuhan. Ayat 41 sampai dengan ayat 42 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Haleluya. Saudara, orang-orang yang baru percaya kepada Kristus menerima perkataan Yesus, menerima perkataan rasul-rasul, akhirnya mereka bertobat, mereka menerima Kristus, dan mereka bukan hanya bertobat menerima Kristus, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Hari-hari ini kita harus dan kita perlu untuk berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang membuat kita bersyukur dalam segala perkara. Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Artinya kalau kita berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang bertumbuh dan teguh di dalam iman. Kalau kita punya iman teguh, tentunya kita memiliki kemampuan untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Bagaimana caranya supaya kita berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan? Kita harus meyakini penuh bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Saudara harus memiliki premis utama di dalam kehidupan kekristenan saudara, bahwa firman Tuhan itu adalah benar. Sehingga apapun yang kita dengar, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengerti dengan jelas dan kita akan menolaknya. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi saudara, untuk kita berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, kita harus meyakini penuh kebenaran firman itu sendiri. Sehingga kalau kita meyakini penuh, tentunya kita memiliki waktu-waktu khusus untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sesibuk apapun dirimu, luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, karena seringkali di sanalah Tuhan berbicara. Kadang-kala kita bertanya kepada seseorang, bagaimana caranya Tuhan berbicara? Tuhan banyak berbicara melalui hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita. Melalui pengalaman kadang-kala Tuhan berbicara, tetapi yang pasti melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga mari kita meyakini penuh kebenaran firman Tuhan itu. Kalau kita meyakini penuh kebenaran firman Tuhan itu, tentunya kita adalah pribadi-pribadi yang siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang rajin membaca Alkitab, tetapi kita tidak siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Karena apa, saudara? Karena itu tidak mengubah kita. Jika kita tidak peduli dengan firman Tuhan, maka Anda tidak akan peduli dengan kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Billy Graham berkata seperti itu. Jadi kalau saudara tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan, jangan pernah saudara berkata bahwa saudara sudah melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Karena pada saat saudara berkata, aku melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupanku, itu juga saudara harus mengasihi, bukan hanya mengasihi, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, pada saat kita meyakini penuh kebenaran firman Tuhan, siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya kita harus menghidupi firman itu di dalam hidup kita. Mengetahui fakta bahwa tentang Yesus tidak akan mengubah kehidupan saudara, tidak akan mengubah hubungan saudara dengan Tuhan, kecuali kamu menghidupi firman itu, barulah hubunganmu dengan Tuhan menjadi hubungan yang dinamis, hubungan yang benar-benar ada. Jadi, mari kita berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara meyakini kebenaran firman Tuhan itu, mempersiapkan diri dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, dan menghidupi atau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita.
Poin yang kedua, bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat dan tidak tergoyahkan. Kita harus mengalami Kristus di dalam hidup kita. Ayat 43 berkata, maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul mengadakan mukjizat dan tanda. Saudara, hari-hari ini kita takut atas pergumulan permasalahan yang ada di depan kita. Tetapi yang harus kita lakukan lebih dari semua itu adalah kita harus takut kepada Tuhan yang kita sembah. Takut di sini berarti kita harus percaya kepada Dia, Allah yang memelihara kita, sehingga kita mengalami Kristus di dalam hidup kita. Ini berarti kita harus memiliki relasi atau hubungan antara kita dengan Tuhan. Hubungan yang tidak hanya basa-basi, tetapi hubungan yang benar-benar dilandasi dengan kerinduan untuk bertemu satu dengan yang lainnya. Seperti Mazmur 42 ayat 1 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Pada saat kita punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, tentunya kita mengerti apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya saudara, tatkala kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita tidak akan percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Kita tidak akan percaya bahwa Tuhan itu ada dan menyertai kehidupan kita. Seorang tukang cukur berbincang-bincang dengan konsumennya yang sedang dicukur, seorang pria. Dan tukang cukur itu berkata, saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Kenapa dia berkata seperti itu? Tukang cukur ini menjelaskan bahwa kalau Dia pengasih dan penyayang, tetapi kok masih banyak orang yang menderita, hidupnya susah dan mengalami sakit penyakit. Sehingga dia berkata kepada orang yang dicukurnya, saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan orang yang dicukur itu tidak menjawab, dia hanya diam saja. Setelah selesai membayar, ia pun pergi keluar dari tukang cukur itu. Dia tidak menjawab, merespon tentang apa yang menjadi keyakinan tukang cukur bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi pada akhirnya pria itu kembali kepada tukang cukur dan berkata, mulai saat ini saya nggak percaya bahwa ada tukang cukur. Tukang cukurnya bingung. Loh, kamu kan baru saja minta dicukur oleh saya. Bagaimana kamu tidak percaya bahwa tidak ada tukang cukur di dunia ini? Dan konsumennya itu berkata, karena saya masih melihat di luar sana orang yang rambutnya masih gondrong. Artinya apa saudara? Artinya kita percaya atau tidak percaya, Tuhan itu ada. Dan bukti bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu ada, kita memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kita memiliki relasi dengan Tuhan, bukan hanya basa-basi, tetapi sungguh-sungguh memiliki relasi. Artinya mengalami Kristus di dalam hidup, memiliki relasi yang intim dengan Bapa. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan dia. Roma 10 ayat 13 berkata seperti itu saudara. Saudara, pada saat kita berseru kepada Tuhan, memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, cara pandang kita akan berubah. Kita akan memiliki cara pandang yang berkenan kepada Tuhan tentang kehidupan. Kita memiliki cara pandang yang positif tentang kehidupan yang kita alami. Tentunya kita juga punya cara pandang yang benar terhadap pergumulan permasalahan yang kita alami saat-saat ini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Ini menggambarkan bahwa orang-orang saat itu memiliki cara pandang yang berubah. Mereka tidak hanya memandang bahwa kekayaan yang mereka miliki adalah sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi pada saat mereka diubahkan oleh perjumpaan mereka dengan Tuhan secara pribadi, mereka menganggap bahwa apa yang mereka miliki adalah kepunyaan mereka bersama. Sehingga saudara, miliki cara pandang yang benar tentang kehidupan. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Cara pandang kita tentang kehidupan akan mempengaruhi kehidupan yang kita jalani. Sehingga
kita akan menjadi orang-orang yang menang atas setiap pergumulan yang kita alami. Jadi saudara, ini penting untuk kita menjadi pribadi yang kuat dan tidak tergoyahkan. Kalau kita mengerti bahwa kita harus bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi mengalami Kristus di dalam hidup kita. Bukan hanya berkata bahwa Kristus baik, kata orang, tetapi Kristus baik karena saya sudah mengalaminya. Dan poin yang terakhir untuk kita renungkan bersama, untuk kita menjadi pribadi yang kuat dan tidak tergoyahkan, kita selalu rindu menyenangkan hati Bapa. Ayat 46, ayat 47 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bersama-sama, secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada saat kita punya kerinduan menyenangkan hati Bapa, tentunya kita juga dapat menjadi pribadi yang dapat menyenangkan, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Roma 15 ayat 3 berkata, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara, untuk kita menjadi pribadi yang selalu rindu menyenangkan hati Bapa, tentunya fokus kehidupan kita bukan hanya menyenangkan diri kita sendiri. Firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Roma 15 ayat 3 tadi berkata bahwa Kristus dalam hidupnya tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi Kristus mencari kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Artinya, Kristus punya fokus menyenangkan hati Bapa. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan satu pilihan di dalam hidup kita untuk menyenangkan diri kita pribadi atau menyenangkan hati Bapa. Tentunya kita adalah pribadi-pribadi yang rindu menyenangkan hati Bapa. Tujuan hidup berintegritas adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Saudara, kalau saudara punya tujuan hidup menyenangkan hati Bapa, tentunya segala sesuatu yang saudara lakukan untuk menyukakan hati Bapa. Jangan fokus menyenangkan manusia. Orang berhasil menyenangkan manusia belum tentu menyenangkan hati Bapa. Tetapi orang yang fokus untuk menyenangkan hati Tuhan sudah pasti dapat juga menyenangkan hati sesamanya. Haleluya. Jadi saudara, kita harus menjadi pribadi yang dapat menyenangkan hati Bapa. Karena dengan cara itu kita dapat melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini, 3 kebenaran firman ini menjadi kekuatan untuk kita mengerti bahwa hidup yang ada di dalam Kristus adalah hidup di mana ada kekuatan yang membuat kita kuat dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Saya tutup dengan satu ilustrasi yang sederhana. 3 orang pemabuk tiba di stasiun kereta api beberapa saat sebelum kereta api berangkat. Dan 3 orang pemabuk ini masih ada dalam kondisi mabuk. Karena ketiga orang mabuk ini berjalan dengan sempoyongan dan tidak mampu naik kereta api, maka kepala stasiun yang baik hati melihat mereka dan berusaha untuk membuat mereka menaiki kereta api yang hendak melintas mereka. Dan pada akhirnya cuma ada 2 orang yang dapat dibantu untuk naik kereta api. Tetapi 1 orang lagi tertinggal, saudara. Dan sambil meminta maaf, kepala stasiun itu berkata, maaf Pak, sebetulnya saya ingin membantu Anda untuk naik kereta api, kata kepala stasiun. Tetapi saya tidak mampu sehingga Anda tertinggal kereta api. Orang yang mabuk itu berkata kepada kepala stasiun, tidak apa-apa Pak, jawab sang pemabuk yang tertinggal. Teman saya yang akan menyesal lagi, karena sebenarnya mereka hanya mengantar saya ke stasiun ini. Artinya apa saudara? Artinya sebenarnya yang tertinggal itu adalah orang yang akan pergi dengan kereta api, tetapi yang terbawa adalah orang temannya, 2 temannya yang sedang mabuk, saudara. Saudara, kita ingin menjadi pribadi yang mengerti arti hidup kita. Tidak hanya seperti orang yang mabuk ini. Mereka tidak tahu mereka mau pergi kemana. Mereka tidak tahu mereka harus melakukan apa. Dan pada akhirnya mereka tidak hanya mengantar saja, tetapi mereka terbawa oleh kereta api, saudara.
Tetapi hari ini saya ingin menegaskan saudara bahwa saudara dan saya adalah pribadi yang tahu bagaimana caranya menjadi pribadi yang kuat dan tidak tergoyahkan di dalam Kristus. Karena dengan cara itu kita akan menang atas setiap pergumulan yang kita alami. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang memberikan kemampuan kepada kami untuk mengerti bahwa kami ditentukan bukan hanya percaya, tetapi kami ditentukan untuk menjadi murid Tuhan. Murid yang memiliki kekuatan, yang meneguhkan, dan kekuatan itu tidak tergoyahkan atas setiap pergumulan, permasalahan yang kami alami. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Menyertai setiap jemaat-Mu, berikan kemampuan, kekuatan kepada mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Amin buat firman Tuhan. Kita akan kembali lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.